Jadi hari ini saya akan bicara tentang how to deal with calcified coronary lesion. Calcified coronary lesion, seperti kita tahu, mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya acute post PCI complication seperti diseksi maupun bahkan perforasi. Juga risiko tinggi untuk terjadinya stent thrombosis maupun restenosis apabila terjadi incomplete stent apposition. Sehingga ini harus kita pahami betul soal hal stent apposition ini. Kemudian juga memberikan tantangan tambahan untuk stent implantasi, ya, misalnya lebih sulit untuk mendeliver stent pada tempat yang kita harapkan karena kalsifikasi itu, apalagi kalau ada tortuosity. Kemudian kadang-kadang karena sesuatu kesulitan itu kita melakukan manipulasi yang berlebihan terhadap stent, khususnya pada DES, sehingga terjadi disrupsi dari polimer, sehingga tentu akan mengurangi efektivitas dari DES tersebut. Dan satu hal lagi adalah bahwa adanya kalsifikasi ini akan menyebabkan suboptimal, ya, deployment dari stent tersebut. Kemudian tentunya juga akan mengganggu delivery dari obat, ya, pada DES itu pada lesi yang calcified karena obatnya tidak bisa menembus ke jaringan dengan sempurna. Nah, ini sebagai salah satu contoh misalnya bagaimana kita bisa lihat, ya, adanya stent ini, ya di sini yang under ekspansi, ya, under ekspansi dari stent. Kemudian ini juga ada diseksi dari stent, ya, kita bisa lihat bahwa kalsifikasi ini menyebabkan stent under expansion, di mana ini akan menyebabkan risiko trombosis maupun restenosis di masa yang akan datang dibandingkan kalau terjadi kita bisa menghasilkan implantasi stent yang seperti sebelah kanan. Dan ini ternyata dalam evaluasi 1 tahun, target vessel failure itu jauh lebih baik kalau kita bisa mendapatkan optimal PCI, ya. Nah, bagaimana menilai kalsifikasi koroner, ya? Jadi dikatakan di literatur bahwa conventional coronary angiography itu mempunyai sensitivitas yang terbatas untuk deteksi sejumlah kecil dari kalsium dan hanya moderate sensitif untuk deteksi dari ekstensif kalsium. Namun begitu, coronary calcification dengan angiografi ini masih dipakai oleh syntax score, ya, di mana dikatakan heavy calcification pada syntax score itu adalah adanya opasifikasi yang multiple menetap dari dinding koroner pada lebih dari satu proyeksi yang melingkupi lumen coronary artery, ya, pada tempat di mana ada lesi stenosis, ya, itu menurut syntax score. Kemudian literatur lain mengatakan bahwa uang dari berbagai literatur itu mendapatkan bahwa ini juga penting yang melakukan grading dari coronary kalsifikasi dengan angiografi. Dikatakan bahwa moderate calcification itu didefinisikan sebagai adanya radioopasitas yang dapat dilihat during cardiac cycle, ya, before contrast injection. Jadi kalau kita sebaiknya membiasakan diri sebelum injeksi kontras, ya, pada diagnostik maupun PCI itu kasih jeda sedikit, mungkin setengah detik sebelum injeksi, sehingga tanpa kontras kita bisa lihat. Kalau ada radioopasitas yang dapat kita lihat pada waktu dia bergerak, ya, itu adalah mungkin moderate. Kalau seandainya kita hentikan, kemudian masih bisa kita lihat opasifikasi dari kalsium itu, maka termasuk berat. Jadi kalau dalam satu gambar still frame bisa kita lihat adanya kalsifikasi, mungkin ini adalah severe calcification. Karena saya kira masih banyak center-center yang sangat mengandalkan coronary angiography saja. Kemudian bagaimana menilai coronary calcification ini? Yang dianggap bahwa multi-detector computed tomography, MDCT atau MSCT, itu dianggap sebagai modalitas terpilih untuk menilai coronary artery calcification. Ya, di American College of Cardiology Foundation atau ACCF dan AHA Consensus, di mana ya, data ini diambil dari data yang melibatkan 27.000 lebih dari asymptomatic patient, ya, di mana dihitung relative risk untuk terjadinya major cardiovascular event, ya, dengan scoring kalsium ini dibandingkan yang skornya 0. Dan di sini dikatakan bahwa kalsium skor 100 sampai 400 itu relatif risk-nya 4,3 untuk terjadi major cardiovascular event. Sedangkan 401 sampai
999 itu MACE-nya itu resiko MACE-nya 7,2 kali, sedangkan kalau lebih dari 1000 sampai 10,8 kali dibanding yang kalsium skornya 0. Dan di atas 400 itu sudah dianggap severe coronary artery calcification. Kemudian itu tadi semua adalah cara yang non-invasif. Nah, sekarang yang lebih akurat adalah dengan cara invasif, yaitu dengan menggunakan IFUS dan OCT. Ini Dr. Gary Min, saya kira pakar yang sangat ahli dalam bidang intravascular imaging. Membandingkan, ini misalnya ini adalah gambaran histopatologi dari kalsium di sini, ya, pada arteri koroner. Ya, ini gambaran dari IFUS. Kita bisa lihat di sini tepat ya, daerah ada kalsifikasi dan ada shadowing di belakangnya ya. Ini menunjukkan adalah kalsifikasi karena di sini tidak dapat menembus kalsifikasi ya ultrasoundnya ya, sehingga di sini kita bisa lihat cuma di sini bordernya adalah tidak begitu jelas. Nah, kita bandingkan gambar ini dengan OCT. Yang sebelah kanan ini OCT, ini adalah histopatologi, ini adalah OCT, ini adalah kalsium yang di titik ini ya. Kita bisa lihat gambarannya hampir persis ya dengan OCT ini. Kita lihat ada atenuasi di sini, kemudian ada gambaran heterogen yang relatif berbatas tegas ya. Sehingga ini kita bisa lihat betul dan bahkan bisa lebih dihitung lebih secara kuantitatif pada OCT ini. Kemudian kalau pada ini nodul ya, ini kita lihat nih nodul kalsium di sini. Kalau dari IFUS seperti ini ya. Ini kelihatan ada hyperechoic, ya. Kemudian di sini ada shadowing. Nah, sedangkan yang di sini kita lihat lebih batasnya lebih tegas ya pada OCT. Nah, ini adalah perbandingkan berbagai modalitas imaging untuk mendeteksi, melokalisasi maupun mengkuantifikasi kalsium ya. Memang kita lihat di angiografi itu paling rendah kemampuannya untuk mendeteksi lokalisasi maupun kuantifikasi. MSCT itu lebih bagus ya. Ini IFUS ya. IFUS untuk mengkuantifikasi dia mempunyai kekurangan. Sedangkan di sini yang paling bagus adalah OCT, baik untuk deteksi, lokalisasi maupun kuantifikasi ya. Ini virtual histology berada di antaranya. Kemudian dalam coronary calcification ini juga ada yang mengklasifikasikan secara fenotip penampilannya ya. Jadi apakah itu termasuk eksentrik atau konsentrik? Kalau eksentrik itu di mana calcified plaque itu meliputi kurang dari 3 kuadran, artinya kurang dari 270 derajat. Kalau kita anggap 4 kuadran adalah 360 ya. Jadi ini kurang dari 270, sedangkan kalau yang konsentrik lebih dari 270 atau mungkin yang hampir 360 atau seperti napkin rings gitu untuk kalsifikasi. Nah, pada eccentric kalsium ini luminal gain-nya dapat dicapai dengan balon angioplasty dengan stretching pada non-calcified quadrants ya. Hasil dari stretching dan disrupsi ini terutama pada yang non-calcified vessel. Sedangkan kalau pada concentric kalsium high pressure balloon dengan non-compliant ataupun scoring atau cutting balloon itu dapat menimbulkan fracture pada daerah yang terutama yang tipis, yang lebih lemah ya dari kalsium tersebut tanpa sebetulnya mengurangi dari kalsium itu sendiri ya, tapi dia hanya bisa memotong daerah yang lemah sehingga kalau kalsiumnya berat biasanya ini juga sulit untuk baik balon-balon scoring balon maupun cutting balon ini ya. Jadi kemudian kalau tujuan utama dari atherectomy adalah untuk mengablate secara parsial dari kalsium dan membuat lebih tipis sehingga membuat kalau seandainya nanti di balon apalagi dengan cutting maupun scoring balon itu akan lebih mudah pecah ya sehingga akan lebih mudah mengembangkan lumennya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat-alat untuk PCS strategi kita ya. Misalnya ini untuk soft plug sedangkan yang sebelah kanan untuk resistant plug. Soft plug kita bisa gunakan untuk compliant maupun non-compliance balloon ya, itu untuk semua kasus ya. Ini bisa untuk conventional pre-dilatation. Sedangkan yang tengah ini untuk plug scoring atau memecah plug ya, atau terutama untuk kalsiumnya. Ya, ini juga bisa digunakan pada instant restenosis, pada ostial bifurcation ya, untuk mengurangi plug shift ya. Kalau pada instant ini mengurangi slippage, jadi supaya nggak licin. Bisa juga pada fibrotic ya,
Ya, ini di sini misalnya ini cutting balloon, yang nanti saya akan bicarakan lagi lebih lanjut. Ini adalah Scoreflex yang dia dapat memotong 180 derajat. Kalau cutting nanti bisa dipotong 3 tempat. Ini adalah angioscope. Kemudian lacrosse balloon, ini juga hampir sama dengan cutting balloon. Ya, ini untuk bisa mematahkan kalsium. Sedangkan yang untuk resistant plug yang betul-betul, ya kita khususnya untuk calcified lesion, ya kita di sini untuk kita punya alat yaitu modalitas rotablator, orbital atherectomy maupun dengan laser. Tapi pada kuliah saat ini saya hanya membahas tentang rotablator karena yang dua ini saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk hal itu. Ini adalah perbandingan 3 FDA approved atherectomy devices ya. Ini untuk balon yang non-cross, non-dilatable lesion, eccentric calcium, apakah rapid exchange apa tidak, non-French guide, dan untuk under expanded stent ya. Kita lihat di sini untuk balon non-cross rotational atherectomy paling bagus. Untuk non-dilatable lesion rotational atherectomy atau rotablator itu yang paling bagus dibanding cara-cara lain. Sedangkan yang lain punya kelebihan untuk eccentric calcium juga menggunakan guide yang lebih kecil. Sebetulnya ini juga bisa ya untuk balon-balon yang 1,5 atau kurang ya. Untuk unexpanded stent ini bisa menggunakan laser. Ini adalah algoritma untuk manajemen dari calcified lesion, yaitu kalau kita secara angiografik ditemukan kalsifikasi, kita bisa nilai ringan, moderate, ataupun severe. Tadi seperti tadi dengan cara seperti saya sampaikan, yaitu kalau masih kita lihat pada motion, itu mungkin masuk moderate atau mild. Kalau sudah kita bisa lihat pada satu frame, mungkin dia masuk severe. Ada studi baru yang mengatakan bahwa kalau kita dapatkan kalsifikasi severe ini dari angiografi koroner, justru itulah yang paling mengganggu ekspansi dari stent, ya. Sedangkan kalau IFUS dan OCT masih tergantung dari misalnya tebalnya, kemudian sirkumferensialnya seberapa besar ya. Nah, tapi kalau terlihat di angio justru yang akan mengganggu ekspansi dari stent sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut. Nah, ini kita lihat kalau ringan langsung non atherectomy strategi. Kalau moderate kita lihat dengan IFUS apa OCT ya, apabila mudah-mudahan sudah tersedia di tempat masing-masing. Kalau dia mild masuk sini, kalau severe masuk ke rotational ataupun orbital atherectomy. Sedangkan kalau berat sudah langsung dari angiografi aja kita bisa langsung ke rotational atau orbital atherectomy strategi. Nah ini bedanya bagaimana pengembangan atau balon compliance maupun non compliance. Ini non compliance itu kalau dikembangkan dia lebih rata. Sedangkan kalau non semi compliance atau compliance itu yang tengah itu terakhir, sehingga kalau ada stenosis di sini, kadang-kadang ngembangnya di sini menjadi dog bone, kita bisa lihat ya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian bagaimana dampak dari balonisasi biasa pada lesi dan dibanding dengan cutting balloon misalnya ya. Kalau tadi kita scoring balloon hanya membagi 2, kalau cutting balloon lebih banyak menjadi 3 ya. Ada 3 titik, jadi 360 bagi 3, 120 derajatan kira-kira ya. Jadi dipotong, ini kita bisa lihat kalau dengan balon biasa itu terjadi kerusakan endotel yang lebih luas dan bahkan kadang bisa terjadi hematom subintimal di sini. Sedangkan dengan scoring itu kita memotong ini tanpa terlalu menginjuri endotel kalau tidak oversize tentunya. Ya, ini saya kira sangat membantu apalagi kalau di sini ada kalsium, maka ekspansi dari pembuluh darah akan lebih optimal ya. Nah, ini contoh cutting balloon ya. Cutting balloon yang dulu itu biasa sangat kaku, ini yang lebih baru, dia lebih fleksibel karena dibuat ada potongan ya. Sedikit ada tekukan. Jadi di dalam balonnya ada 2 titik tekukan ya. Kita bisa lihat di sini misalnya nah ini. Yaitu ada tekukan sehingga dia lebih fleksibel untuk tortuosity ya. Nah, ini misalnya contohnya. Ini severe dan elastik ataupun fibrotic tissue di sini. Kalau dipotong dengan cutting balloon, kemudian pasang stent,
Nah, di sini kita bisa lihat potongan melintangnya ada 3 ya, potongan di sini ya, sehingga akan mempermudah atau mengoptimalkan ekspansi dari stent ya. Nah, ini kapan digunakan scoring ataupun cutting balloon ini? Terutama pada mild atau moderate calcification. Sedangkan pada severe calcification sebagai adjunctive treatment saja setelah rotablation ataupun orbital atherectomy. Bagaimana cara memakainya atau mengukurnya? Itu kalau untuk vessel di atas 3 boleh sampai 1,1, tapi jangan lebih dari 1,1 rasionya. Kalau kurang dari 3 menggunakan 1,0 rasionya. Kalau menggunakan IFUS itu dihitung 1:1 untuk balon to artery rasionya ya. Dan jangan lupa slow inflation ya, slow inflation supaya tidak sampai merusak endotel. Kemudian balon panjangnya itu kalau yang pendek itu lebih mudah untuk deliver, khususnya pada tortuous anatomy. Reinflation boleh, diperbolehkan. Jadi bisa dipakai beberapa kali ya untuk pada lesi yang panjang ya. Kelebihannya dibanding balon biasa, scoring atau cutting balon itu precise dilatation, scoring plug dengan membuka atau mengikis elastik maupun fibrotic continuity pada vessel, terutama untuk calcified area justru ya. Kemudian dapat dilatasi pada low pressure dengan less recoil dibanding POBA. Kemudian ini lumayan gain melalui plug compression ya, bukan lebih mengandalkan pada vessel wall expansion. Untuk preparasi vessel yang lebih baik ya, untuk mengurangi stent malapposition, karena dengan mematahkan permukaan yang kalsifikasi itu akan lebih mudah dikembangkan dan lebih rata ya. Dan dapat mengurangi residual diameter stenosis dibanding POBA dan stent saja, tidak mudah meleset ya, minimal plug shift terutama pada bifurcation. Jadi ini kalau kita gunakan pada bifurcation akan mengurangi shifting plug pada bifurcation yang sering kita khawatirkan. Kemudian biasanya lebih sedikit komplikasi akut dibanding POBA, tadi seperti hematom dan sebagainya lebih kecil kemungkinannya asal tidak oversize. Ini gambar rotational atherectomy. Rotabulator adalah suatu bor yang ujungnya ada diamond, ya. Kita lihat di sini, ujungnya diamond. Ya, untuk mengikis kalsium atau permukaan yang keras ya, atau jaringan yang keras. Kita bisa lihat situ, ya. Nah, dia akan sangat membantu mengikis bagian dari jaringan yang keras ya. Nah, ini setelah dikikis kemudian dikembangkan ya. Apalagi kalau perlu kita buka tadi dengan scoring maupun cutting balloon ya. Itu akan lebih mengoptimalkan pemasangan stent. Nah, bagaimana rotablator itu bekerja? Rotablator adalah suatu device yang prinsipnya adalah differential cutting, yaitu dia hanya memotong jaringan yang tidak elastis, ya, tapi tidak memotong jaringan yang elastis ini. Kita lihat, ya, seperti kita menggunakan pisau cukur, ya, dia tidak mengelupaskan kulit kita di sini, tapi dia hanya memotong rambutnya saja, ya. Jadi dia mengablate inelastic tissue, tetapi tidak mengablate elastic tissue. Ya, khususnya pada normal vessels ya. Tapi kalau plak, walaupun dia tidak calcified, tetapi dia tidak elastis, maka akan diablate juga ya. Tidak hanya calcified, tetapi juga soft plak itu juga akan diablate karena dia termasuk non elastic tissue ya. Konsep rotational atherectomy. Kalau pada zaman dulu, rotational atherectomy itu prinsipnya adalah untuk debulking atau ngambil jaringan. Sekarang lebih ke arah plug modification ya pada contemporary rotational atherectomy, plug modifikasi. Jadi bisanya nggak terlalu banyak, nanti dibantu dengan kayak cutting balloon, apa scoring balloon ya, bisa lebih membantu untuk ekspansi dari pembuluh darah. Tujuannya untuk merubah lesion compliance, untuk mengurangi vessel trauma ya, untuk meningkatkan minimal luminal diameter. Kalau ada kalsifikasi, luminal diameternya biasanya nggak bisa maksimal, meningkatkan maksimal luminal diameter, sorry. Kemudian mengurangi plug burden ataupun minimize plug shift tadi seperti saya sampaikan ya, khususnya pada bifurcation untuk memfasilitasi stent delivery dan deployment sehingga lebih mudah dan lebih optimal. Rotational atherectomy pada moderate to severe calcification ini akan memudahkan balon maupun stent ditempatkan di situ.
juga menyebabkan stent lebih simetris maupun memperbaiki posisi dari stent. Nah, ini juga bisa digunakan pada oscillations yang calcified ya, baik RCA maupun left main. Ini beberapa basic ya, prosedural aspek dari rotational atherectomy. Jadi dianjurkan memilih extra support guiding catheter ya. Jadi bisa seperti golongan Amplatz AL ya, BL, CLS, EBU dan sebagainya ya, extra support. Kemudian guiding catheter alignment to the vessel itu sangat important ya, sangat selain support ya, juga lebih penting lagi adalah alignment karena dia akan supaya memotongnya nanti itu bagus ya, rapi. Bore speed yang direkomendasikan biasanya antara 140.000 sampai 180.000 RPM ya. Meskipun beberapa operator karena menggunakan lebih dari 100 RPM. Kemudian ini short runs biasanya dianjurkan di bawah 30, tapi saya pribadi biasanya berusaha menggunakannya kurang dari 15 second, sehingga harus ada orang yang mengawasi mesin rotablator dan kalau sudah 10 detik dia bilang 10, sehingga kita ingat pada kira-kira 15 detik kita sudah harus menghentikan, walaupun sebetulnya masih boleh sampai 30 second. Burr to artery ratio macam-macam, ada yang mengatakan 0,4 sampai 0,6, ada yang sampai 0,8, tetapi saya kira yang cukup safe mungkin antara 0,5 sampai 0,7 ya. Kalau lebih dari ini mungkin terlalu besar dan bisa menimbulkan risiko komplikasi seperti slow flow ya dan lain-lain. Kemudian pertimbangkan untuk memasang TPM apabila vessel targetnya adalah RCA ataupun LCX yang dominan ya. Kemudian deselerasi dari rota speed itu mesti di bawah 5.000 RPM. Jadi waktu kita mendorong rota itu masuk ke dalam lesi, biasanya dia speednya akan turun. Ya, diusahakan jangan lebih dari 5.000 ya. Kemudian gentle movement dari rotabur. Jadi jangan terlalu keras ya, harus gentle ya, mendorong majukan. Nah ini ada beberapa teknik untuk gerakan dari atau maju mundurnya rotational atherectomy. Ada yang disebut slow bumping motion, ada juga yang pakai istilah lain. Kemudian ada juga gentle packing motion ya. Di sini kalau slow bumping motion itu di rotablator itu didorong pelan-pelan ya dan menempel sedikit lebih lama pada jaringan yang kerasnya. Seret ya. Biasanya ini akan turun bukan 2000 sekitar 2000 sampai 3000 RPM kalau dengan menggunakan slow bumping motion ini. Dan itu jangan terlalu lama, jadi maksimal 3 detik harus segera ditarik ya, karena supaya nanti kita akan menyebabkan aliran darah flush ya itu. Walaupun di belakang dari bor itu sendiri sudah ada flushing ya, dan itu flushing akan membantu memflush debris-debris yang dihasilkan dari rotablator. Biasanya lebih mudah mengontrol bor, tetapi memberikan cutting force yang lemah ya, biasanya yang ngambilnya sedikit-sedikit. Ada cara lain adalah gentle packing motion, yaitu menggunakan ini lebih cepat ya, yaitu dengan cara ini akan mengabrade lesi itu menggunakan snapping motion dan bornya itu bergerak sekitar setengah senti ya. Jadi snapping itu kayak gini-gini, mematuk ya. Jadi mematuk ya, gini. Nah itu kontrolnya sedikit lebih sulit, tetapi cutting efeknya itu lebih kuat dan lebih cepat ya dibanding dengan slow bumping motion. Jadi ini tergantung lesinya, tergantung kebiasaan juga ya. Nanti saya tunjukkan juga ada contohnya. Komplikasi dari rotational atherectomy itu ada beberapa, misalnya trombosis juga bisa terjadi. Jadi kalau ini juga misalnya karena itu alatnya di situ cukup besar ya, jadi mesti juga heparinnya cukup, jangan sampai lupa atau kurang ya. Trombosis ini juga bisa menyebabkan infark miokard akut. Itu juga karena kan dia mengabrasi juga ya, membuat mengikis plak di situ ya. Mungkin juga terjadi risiko trombosis di situ, sehingga DAPT-nya harus cukup, heparinnya harus cukup, ya ACT jangan lupa ya. Kemudian slow flow, itu juga kalau menggunakan balon makin besar, makin tinggi slow flow. Speed makin tinggi juga bisa lebih tinggi. Dikatakan bahwa speed yang lebih tinggi lebih panas ya, dikatakan, atau apalagi kalau kita lama itu meningkatkan agregasi trombosit. Ini juga bisa menyebabkan diseksi.
kemudian burr entrapment ya, kalau kita terlalu maksa ya, apalagi kita nariknya lambat ya, kadang-kadang dia keburu spasm atau gimana sehingga terjadi burr entrapment. Kemudian sampai vessel perforation, apalagi kalau kita misalnya ada guide wire bias ya, misalnya pada lesi yang sangat tortuous ya, itu risiko perforasi atau yang sangat nekuk ya. Ini menurut guideline, ya ini pada guideline ACCA FAH Sky 2011 ya, cutting balloon angioplasty itu might be considered to avoid slippage induced coronary artery trauma during PCI untuk instant restenosis maupun ostial lesion pada side branch ya. Ini kelasnya 2B, C ini ya evidence-nya. Pada EAPC ya, ESC may be useful in highly calcified rigid ostial lesion ya. Sedangkan rotational atherectomy menurut ACCA FAH Sky ya, itu reasonable untuk fibrotic or heavily calcified lesion that might not be crossed by balloon catheter or adequately dilated before stent implantation. Jadi kalau heavily calcified ya ataupun fibrotic ya, di sini juga rekomendasinya kelas 2A. Kemudian sedangkan kalau menurut EAPC ya, might technically be required in cases of tight and calcified lesion to allow passage dari balon dan stent ya. Nah, ini jadi saya kira itu bagaimana pendapat guideline tentang hal ini ya. Nah, kemudian ini adalah contoh satu heavily calcified lesion. Ya, ini kita lihat ada lesi di ostial LAD dan proximal LAD sebelum diagonal ya. Kita lihat sedangkan ostial CX-nya kelihatannya baik-baik saja. Nah, ini kita lihat, kita pertama menggunakan slow bumping motion ya, jadi kontak agak lebih lama di situ ya. Ini juga ini kita sudah ulang sampai berkali-kali lebih dari 7 kali, tapi nggak tembus-tembus ya. Kemudian kita di sini kita ganti strategi dengan packing ya. Kita lihat gerakan yang di sebelah kanan ini dia lebih cepat seperti Woody Woodpecker ya, mematuk-matuk. Nah itu kita lihat dari beberapa kali, kemudian nah itu mulai tembus, mulai maju. Nah itu maju ya. Nah itu jadi kadang-kadang dengan slow bumping motion nggak tembus, kita bisa coba cara lain dengan misalnya packing motion ini ya. Itu. Dan ini juga lebih aman karena kita kontaknya tidak lama-lama terhadap itu ya, karena kita langsung tarik ya, jangan lama-lama. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan predilatasi ya. Ini dengan scoring balloon. Kemudian kita pasang stent di mid proximal ya, mid proximal LAD. Kemudian proximalnya overlap ini di ostial, kita lihat dari spider, kita lihat dipaskan sekali di ostium karena ostialnya memang tidak ada stenosis ya. Dan left main-nya juga baik ya. Nah, kemudian ini hasilnya ya, kita bisa lihat hasilnya cukup baik ya. Ini tidak ada tidak mengganggu ke diagonal maupun CX-nya masih baik ya, TIMI 3 semuanya ya. Kemudian kasus kedua itu laki-laki umur 68 tahun dengan faktor risiko hipertensi dan dislipidemia dengan angina pectoris kelas 2. Ini lihat koronanya sangat berat kalsifikasinya ya. Di LAD sangat panjang. Juga ini di CX ya, left main-nya juga ya, kita lihat, kita bisa bayangkan, saya kira ini kalsifikasinya sangat berat, kita bisa lihat itu di LAD misalnya ya, juga di CX ya, kita lihat di sini sangat kelihatan sekali LAD-nya sangat severe calcification. Ya, itu kemudian kita lakukan rotablasi, ini dengan 1,75 ya, 1,75 itu ya. Itu kita tembus ya, kita bisa berhasil tembus sekarang LAD. Kemudian kita ini juga kita ablasi juga yang di CX ya, kita rota juga di CX, kita lihat tuh ya, berat memang harus berkali-kali baru bisa maju ya. Kemudian nah ya, kita lihat kita harus berkali-kali supaya bisa, dan terakhir bisa kita polish. Jadi setelah tembus kita rota lagi mungkin 1-2 kali untuk mempolish hasil dari rotablasi sebelumnya. Nah ini hasil sebelum pasang stent. Kemudian ini kita predilatasi ya, dari LAD sampai left main. Kemudian kita pasang
stent di LAD dulu, kemudian ini dipasang di LCX ya. Ini dengan teknik decay crush ya, itu saya kira kita nggak akan bahas tekniknya, karena nanti akan ada sesi tersendiri mengenai hal ini ya. Ini kita lihat ya, stent di CX dulu, kemudian kita crush ya, kemudian pasang stent. Nah ini kira-kira begini. Nah ini kita lihat hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya saya kira very acceptable ya. LAD-nya, CX-nya, left main-nya semuanya baik. TIMI 3 flow. Ini sebelum dan sesudah ya. Nah, ini kemudian setelah 1 tahun ya, kita kebetulan bisa kita follow up ya, ternyata hasilnya bagus sekali, tidak ada restenosis sedikit pun, baik di left main, LAD maupun LCX ya. Ini kita lihat bahwa ini ada beberapa studi long term outcomes pada early generation versus new generation ya, DES pada 41 pasien ya, yang melakukan rotational atherectomy ya, dengan retrospective analysis. Ini ya kecil-kecil ya saya kira. Cuma kita bisa lihat yang kotak sebelah kiri itu, kita lihat bahwa dengan new generation DES ya, NG DES ini lebih bagus daripada early generation DES, khususnya dalam bidang MACE maupun DEath ya. Sedangkan MI, TVR, dan TLR beda sedikit tapi tidak signifikan. Sedangkan yang dua ini signifikan ya, MACE maupun DEath. Kemudian ada studi lain untuk selama 5 tahun ya, clinical outcome after DES implantation after rota pada heavily calcified lesion ya. Kita lihat LTLR-nya ya, kita lihat ini hampir sama setelah di adjust ini. Hasilnya kita lihat bahwa setahun pertama dia memang meningkat, tapi kemudian setelah setahun dia flat ya. Tapi tetap dia lebih bagus untuk second generation DES yang biru ini dibanding yang first generation DES. Sedangkan yang first generation DES itu TLR-nya masih naik terus ya. Ini sama. Sedangkan kita lihat trombus ya, terbentuknya trombosis di sini sangat kecil pada second generation DES dibanding yang first generation ya. Sehingga late TLR di luar setelah 1 tahun terjadi sampai 1 tahun pada constant rate ya, kita lihat. Kemudian very late stent thrombosis sangat jarang ya, jadi sehingga di sini dikatakan second generation DES might be improve the TLR rate for complex lesions such as calcified lesion compared with first generation DES ya. Jadi saya kira take home message dari lecture saya adalah bahwa calcified coronary lesion adalah suatu real challenge dalam PCI karena ini dapat menyebabkan suboptimal prosedur result atau bahkan serious complication. Beberapa imaging modalities mempunyai kelebihan dibanding yang lain dalam menilai tingkat ataupun derajat dari coronary calcification, seperti tadi setelah saya sampaikan. Beberapa device sangat berguna untuk apabila kita menghadapi musuh kita ini ya, tapi semuanya mempunyai, oleh karena kita harus kenal karakteristik dari device ini, manfaatnya maupun limitasi ya, untuk supaya kita dapat melakukan prosedur yang kompleks ini dengan sukses dan aman ya. Beberapa studi menunjukkan bahwa kombinasi dari rotational atherectomy dengan new second generation DES ini pada heavily calcified coronary lesions itu menunjukkan good short term maupun long term outcomes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.